Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang punya akal sehat. Kita coba merespon dalam program Undercover, mengulas tentang yang tidak masuk di logika atau kebiasaan masyarakat, tentang dua kasus penganiayaan yang memang tidak bisa diterima secara nalar atau akal sehat. Dan di situ jelas akibat salah satunya adalah uang-uang haram yang selama ini mereka nikmati dari jabatan yang diemban tidak amanah. Inilah karma sebenarnya. Satu, kasus Mario Dendi dengan David yang berakibat pada ditangkapnya bapaknya Tio Sambodo oleh KPK karena dianggap banyak kejanggalan atas uang-uang haram yang selama ini dicuci uangnya dengan berbagai program pribadi maupun perusahaan yang istilahnya cangkang. Hari ini kita juga melihat kejadian di Sumatera Utara, ya kan, Aditya Hasibuan dengan Ken, orang mahasiswa Medan yang di Manchester, yang hampir diperlakukan sama, cuman yang satunya sangat parah, sampai berbulan untuk penyembuhannya, yang satunya luka parah, tapi sudah berangkat kuliah ke Manchester. Dua kasus yang mendekati sama, dan dipastikan kemungkinan bapaknya Akhiruddin Hasibuan juga akan menghadapi persoalan hukum karena dia akan masuk kepada kode etik kepolisian, apakah PTDH, artinya dia akan tidak hormat untuk diberhentikan, mengingat ada tambahan kasus tambahan di dekat rumahnya sudah dicek oleh Diskrimsus Polda Sumut, ada kecenderungan BBM oplosan yang sudah dicek, tinggal pendalaman atau penyidikan, sehingga proses itu akan dikembangkan menjadi proses hukum. Artinya etiknya berjalan, pidananya pasti berjalan. Kasusnya sama, penganiayaan, cuman yang ini adalah berkawan, ya kan, dengan usia mereka sama, persoalannya sama, persoalan perempuan, ya kan. Ini menjadi hal menarik karena ini menjadi pembuktian inilah karma yang harus dialami oleh keluarga yang memang dapatnya dari uang haram. Satu uang haram dari pajak, satu uang haram dari minyak oplosan yang harusnya ditindak, tapi ternyata dia malah membuat penyulingan, fabrikasi, dan kecenderungan terjadi korupsi, terjadi pencucian uang, pasti tidak cukup dengan etik, pasti akan berjalan kepada pidana. Dan lucunya lagi, padahal kejadian ini Desember, terjadi pembiaran. Dilaporkan Februari, terjadi pembiaran. Tapi dengan kekuatan sosial media, informasi ini menjadi menarik, berita ini menjadi menarik, dan viral di mana-mana, baru respon Polda Sumut patut diacungi jempol menyikapi daripada video yang viral di masyarakat. Artinya program Kapolri untuk membersihkan aparatur penegak hukum dalam hal ini kepolisian secara pelan dan perlahan mulai bisa menyesuaikan daripada harapan masyarakat tentang hukum harus tegakkan, tidak peduli dari kopral sampai dengan jenderal, apalagi kasus ini sudah viral dan menjadi pergunjingan atau percakapan di semua sosial media yang ada di Indonesia. Nah, tinggal proses hukum ini berjalan, walaupun sekarang opini oleh media telah dibangun oleh kedua orang tua. Kalau kita lihat dari media mainstream, yang satu menceritakan
apa kronologisnya, satu juga menjawab bagaimana terjadi pembiaran, bagaimana kondisi anaknya pada saat ini di Manchester, masih ada luka yang mengganggu dia belajar di Manchester. Hal yang paling penting adalah bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kekerasan selalu terjadi di Indonesia akibat arogansi, akibat hedonis orang tua, sehingga waktu kumpul dengan keluarga atau mendidik anaknya menjadi sangat berkurang, menjadi kurang perhatian, moral-moral agama dihilangkan, karena selalu menunjukkan bagaimana motor Harley Davidson, Rubicon, hebat-hebat, padahal LHPKN-nya dibikin kecil, dibikin di bawah 1 miliar, sedangkan kendaraannya sudah di atas 1 miliar. Kebohongan selalu diciptakan oleh para koruptor, para pencuci uang, para aparat yang tidak amanah. Tapi kecerdasan atau kehebatan controlling yang dilakukan oleh warganet atau netizen selalu menjadi pemenang dalam membuka takbir semua aib, semua kejahatan, semua persoalan, menjadikan semua kasus menjadi terang, biarpun ditutupi apapun, biarpun penegak hukum atau media apapun, kebenaran selalu akan menang. Kejahatan pasti akan terbuka. Cepat atau lambat, pasti akan terbuka. Dan wacana ini akan terus bergerak, akan membuat aparatur hukum semakin lama semakin baik, bukan malah sebaliknya, karena sekecil apapun dari data LHPKN, warganet atau netizen bisa membuka dan akan menginformasikan apa aja yang dia miliki dari para pejabat itu, wajar atau tidak wajar, karena sudah banyak pejabat yang dibuka oleh warganet atau netizen, kasus-kasus Lampung segala macam, semua pasti dibuka hari. Karena beban apapun negara ini, ketika dikorupsi, dicuci uangnya, itu adalah beban generasi hari ini dan generasi anak cucu kita. Kontrol hari ini bukan di pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, malah sekarang adalah sosial media. Sosial media adalah anak muda yang selalu mencari tahu sumber informasi dari manapun untuk membuka suatu kebenaran, karena itulah jiwa anak muda mengawal sebuah sistem, sebuah aturan, sebuah kebijakan sehingga berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama. Dari sebuah keputusan, dari sebuah kebijakan akan melahirkan negara yang adil, sejahtera, dan punya peradaban. Biarpun sama-sama kita tahu, semakin hari semakin kelihatan rezim ini mengelola negara seperti apa, sumber daya manusia seperti apa, programnya terhadap masyarakat seperti apa, pasti jauh dari harapan kita semua. Karma sudah berlaku kepada 2 contoh, 1 petugas pajak, 1 aparat kepolisian, dari uang haram-haram mereka menjadikan anak-anak mereka menjadi berani dan gak jelas kemana arah masa depannya. Karena uang bukan segalanya, moralitas, budi pekerti, dan pendidikan ke depannya menjadi penentu mereka untuk masa depan. Tapi hari ini mereka hancurkan sendiri, apalagi sampai orang tuanya membiarkan, melihat, menyaksikan, malah menyuruh untuk berantem. Ini sesuatu yang luar biasa bagi bangsa ini. Mari kita kawal terus, mari kita sama-sama mengikuti perkembangan demi perkembangan, supaya kita mendapatkan generasi terbaik dan menjadi efek jera para koruptor, para pencuci uang, para oligarki yang telah merusak bangsa ini, atau para bandar-bandar narkoba, minuman keras, yang telah merusak mental anak-anak muda generasi kita hari ini dan generasi kita masa depan. Kawal terus kebijakan pemerintah, kawal terus semua isu yang berkembang di masyarakat, viralkan. Karena kenyataannya kasus Aditya Hasibuan ini berkat viralnya video penganiayaan menjadi mulai terbuka, menjadi terbuka juga pidananya,
tentang pengoplosan atau pencucian uang dari hasil ilegal BBM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pas, forum akal sehat, forumnya orang-orang punya akal sehat. Terima kasih.